Di antara lembaran-lembaran sejarah yang telah lapuk oleh waktu, tersembunyi kisah tentang sebuah bangsa yang pernah mengguncang dunia. Mereka disebut Amalek, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Amalikah. Nama mereka jarang terdengar di kalangan umat Islam, namun jejak mereka masih samar-samar tersisa dalam riwayat para nabi dan kisah bangsa-bangsa kuno. Siapakah sebenarnya bangsa Amalek? Dan mengapa mereka seolah lenyap dari peradaban? Dalam tradisi Islam, bangsa Amalek diyakini sebagai keturunan Ham bin Nuh, salah satu anak Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Mereka adalah kaum yang kuat dan perkasa, berkulit gelap, serta memiliki postur tubuh yang tinggi besar. Konon, mereka adalah bangsa pertama yang mendiami banyak wilayah subur di Timur Tengah, dari Mesir hingga Jazirah Arab. Sebagian sejarawan Islam percaya bahwa mereka adalah penguasa Mesir sebelum dinasti-dinasti Fir'aun yang lebih dikenal dalam sejarah. Dikatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim menginjakkan kaki di Mesir, wilayah itu sudah diperintah oleh raja-raja dari bangsa Amalek. Bahkan ada yang menyebut bahwa Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa berasal dari keturunan mereka. Namun, kekuatan mereka yang luar biasa tidak menjamin kelanggengan kekuasaan. Perlahan-lahan, nasib bangsa ini berubah menjadi sebuah misteri yang mengundang tanda tanya besar. Seiring berjalannya waktu, bangsa Amalek mulai berkonflik dengan keturunan Nabi Yakub, yaitu Bani Israel. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi berbagai cobaan di padang pasir. Salah satunya adalah pertempuran dengan kaum Amalek. Dikisahkan bahwa Amalek adalah kaum yang haus kekuasaan. Mereka menyerang Bani Israel tanpa belas kasihan, memanfaatkan kelemahan mereka setelah bertahun-tahun diperbudak di Mesir. Namun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan pasukannya berhasil bertahan. Dalam pertempuran yang legendaris itu, Yosua, Nabi Yusha bin Nun, memimpin pasukan Bani Israel melawan Amalek. Selama tangan Nabi Musa terangkat, pasukan Bani Israel menang. Namun ketika ia kelelahan dan menurunkannya, pasukan Amalek kembali unggul. Perang itu dimenangkan oleh Bani Israel, tetapi bangsa Amalek tidak lenyap begitu saja. Mereka masih menjadi ancaman selama beberapa generasi berikutnya. Beberapa abad setelah peristiwa di padang pasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang raja bagi Bani Israel, yaitu Thalut, Saul. Ia diperintahkan untuk menumpas bangsa Amalek yang masih menindas mereka. Perintah ini adalah ujian bagi Talut dan rakyatnya. Dalam perang yang dahsyat, pasukan Talut bertemu dengan seorang prajurit raksasa dari bangsa Amalek yang dikenal sebagai Jalut, Goliat. Jalut adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Tubuhnya menjulang tinggi dan kekuatannya tak tertandingi. Para prajurit Bani Israel gemetar ketakutan, hingga akhirnya seorang pemuda bernama David, dengan keberanian luar biasa, berhasil mengalahkannya hanya dengan ketapel dan batu. Peristiwa ini menandai runtuhnya dominasi bangsa Amalek. Setelah kekalahan ini, jejak bangsa Amalek semakin memudar. Ada yang mengatakan bahwa mereka akhirnya tercerai-berai, bercampur dengan suku-suku lain hingga kehilangan identitas mereka. Ada pula yang percaya bahwa mereka benar-benar musnah, ditumpas oleh perintah ilahi sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Namun, ada satu misteri lain yang masih menyelimuti bangsa ini. Beberapa riwayat menyebut bahwa sebelum kedatangan Nabi Ismail di Mekah, wilayah itu pernah dihuni oleh orang-orang dari bangsa Amalek. Konon, ketika Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah tandus Mekah, mereka awalnya kesulitan bertahan hidup. Namun, setelah mata air Zam-Zam muncul, sekelompok manusia datang menghuni wilayah itu. Mereka diyakini sebagai suku Amalek yang tersisa di Jazirah Arab. Namun, mereka akhirnya tersingkir oleh suku Jurhum, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Arab. Suku Jurhum yang berbahasa Arab lebih unggul dalam beradaptasi dan menguasai Mekah, sementara bangsa Amalek punah tanpa jejak.
apakah bangsa Amalek benar-benar musnah ataukah mereka masih ada dalam bentuk lain? Hingga kini, misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Sejarah hanya mencatat bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang perkasa. Namun, kesombongan dan kezaliman mereka berujung pada kehancuran. Dalam Islam, kisah bangsa Amalek menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang abadi di dunia ini kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kekuatan sebuah bangsa, jika mereka berlaku zalim, maka kehancuran adalah kepastian yang tak terhindarkan. Mungkin di suatu tempat di dunia ini masih ada jejak keturunan mereka yang tersembunyi di balik peradaban modern. Atau mungkin kisah mereka hanyalah legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dalam Islam, bangsa Amalek atau Amalika disebut sebagai salah satu bangsa kuno yang memiliki hubungan dengan sejarah para nabi. Tetapi, penyebutannya tidak sebanyak dalam tradisi Yahudi atau Kristen. Beberapa sumber tafsir dan sejarah Islam menyebut bangsa Amalek dalam kaitannya dengan Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan sejarah Arab. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Amalek dalam versi Islam. Tokoh yang berkaitan dengan bangsa Amalek dalam Islam. 1. Amalek, Amalikoh. Dalam beberapa sumber sejarah Islam, bangsa Amalek disebut sebagai keturunan Ham bin Nuh, salah satu anak Nabi Nuh. Mereka diyakini pernah menduduki berbagai wilayah, termasuk Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab. 2. Fir'aun, beberapa raja Mesir kuno dari bangsa Amalek. Beberapa sumber Islam berpendapat bahwa beberapa Fir'aun yang menindas Bani Israel, termasuk Fir'aun pada masa Nabi Musa, adalah dari keturunan Amalek. Pendapat ini terdapat dalam beberapa tafsir dan kitab sejarah Islam klasik. 3. Nabi Musa, Moses. Bangsa Amalek disebut sebagai salah satu musuh Bani Israel pada masa Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat, mereka adalah salah satu kaum yang dihadapi oleh Bani Israel setelah keluar dari Mesir. 4. Talut, Saul, dan Nabi Dawud, David. Beberapa ulama Islam menghubungkan pertempuran antara Raja Talut dan Jalut, Goliat, dengan peperangan antara Bani Israel dan bangsa yang memiliki hubungan dengan Amalek. 5. Nabi Sulaiman, Solomon. Beberapa catatan sejarah Islam menyebut bahwa Nabi Sulaiman menaklukkan beberapa bangsa keturunan Amalek yang ada di wilayah Syam, Suriah, dan sekitarnya. Peristiwa penting yang berkaitan dengan bangsa Amalek dalam Islam. Pertama, penguasaan Mesir oleh Amalek. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit Mesir dengan semburat jingga yang membara. Sungai Nil mengalir tenang, mencerminkan kejayaan yang telah lama dibangun oleh bangsa yang kini menguasainya. Amalek, suku perkasa yang berasal dari keturunan Ham bin Nuh. Mereka dikenal sebagai pejuang yang tangguh, penguasa yang kejam, dan pemilik tubuh tinggi besar yang membuat musuh gemetar. Namun, di balik kejayaan itu, ada bisik-bisik tentang ramalan yang akan mengguncang takhta mereka. Di dalam sebuah istana megah yang dibangun di tepi sungai Nil, Raja Arkanos, pemimpin tertinggi bangsa Amalek, duduk di singgasananya yang terbuat dari emas dan batu mulia. Di hadapannya, para penasihat berdiri dengan penuh hormat, sementara para penjaga berjaga dengan tombak berkilauan. Seorang panglima perang, Jasar, masuk dengan langkah tegap dan bersujud di hadapan raja. "Baginda, rakyat Mesir kini tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan kita," lapor Jasar dengan suara lantang. "Tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi perlawanan. Tanah ini kini milik Amalek." Raja Arkanos tersenyum puas. Matanya menatap peta besar yang terbentang di hadapannya. Dari tepi Laut Merah hingga perbatasan Libya, dari tanah Kanaan hingga Nubia, semua kini berada dalam genggaman kekuasaannya. "Bagus, Jasar," ujar Arkanos sambil mengetukkan jari-jarinya ke singgasana.
Bangsa Mesir telah lama mengira mereka adalah penguasa dunia, namun kini mereka hanya budak di bawah kaki kita. Suasana ruang takhta dipenuhi tawa kemenangan para panglima Amalek. Mereka telah merebut tanah subur ini, memperbudak penduduknya, dan menancapkan panji kejayaan mereka di setiap sudut negeri. Namun, di sudut ruangan, seorang penasihat tua bernama Syamun berdiri dengan wajah penuh kecemasan. "Baginda," Syamun berbicara dengan hati-hati, "saya mendengar kabar dari para pendeta Mesir. Mereka meramalkan bahwa suatu hari nanti, seorang dari keturunan Mesir akan bangkit dan mengusir kita dari negeri ini." Ketenangan di ruang takhta seketika berubah menjadi keheningan mencekam. Para panglima saling bertukar pandang, sementara Raja Arkanos menyipitkan matanya. "Ramalan?" tanyanya dengan nada mengejek. "Kau pikir aku takut pada kata-kata orang tua yang tak berguna?" Syamun menunduk, namun tetap melanjutkan. "Baginda, para pendeta Mesir terkenal dengan nubuat mereka. Mereka berkata bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dan kelak akan menghancurkan kita. Ia akan membawa pengikutnya keluar dari Mesir dan mengembalikan kehormatan bangsanya." Raja Arkanos terdiam sejenak. Lalu, dengan suara dingin, ia berkata, "Jika benar ada ramalan itu, maka kita harus bertindak sebelum semuanya terjadi." Ia lalu menoleh ke arah Jasar. "Sebarkan perintah ke seluruh negeri." Suara Arkanos menggema di istana. "Setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Mesir harus dibunuh. Jangan biarkan satu pun yang selamat." Jasar segera memberi hormat. "Seperti yang Baginda kehendaki," katanya sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Syamun menarik napas panjang. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menorehkan darah di tanah Mesir. Namun, ia juga tahu bahwa takdir tidak dapat dihindari. Di luar istana, rakyat Mesir menangis ketakutan. Setiap rumah dijaga oleh prajurit Amalek dan setiap kelahiran diawasi dengan ketat. Namun, mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa generasi ke depan, seorang bayi akan lahir, seorang yang akan menjadi penyelamat mereka. Namanya kelak akan dikenal sebagai Musa, dan ia akan membawa kehancuran bagi bangsa Amalek di Mesir. Demikianlah kisah bagaimana bangsa Amalek menguasai Mesir, namun juga bagaimana ramalan tentang kejatuhan mereka mulai terukir di langit takdir. Apakah takdir bisa diubah, atau apakah semua yang tertulis akan terjadi sebagaimana mestinya? Kedua, peperangan Bani Israel dengan Amalek. Angin gurun berembus kencang, membawa butiran pasir yang berputar liar di bawah langit yang membara. Di kejauhan, suara gemuruh langkah kaki pasukan terdengar seperti guntur yang menggetarkan tanah. Di satu sisi, Bani Israel, kaum yang baru saja keluar dari perbudakan Mesir, berdiri dengan persenjataan seadanya. Mereka masih lelah setelah perjalanan panjang yang dipimpin oleh Nabi Musa. Namun, hari ini bukanlah hari untuk beristirahat. Di sisi lain, bangsa Amalek, prajurit-prajurit raksasa yang kejam dan terlatih, bersiap untuk menumpas mereka tanpa ampun. Di antara dua pasukan yang saling berhadapan, ketegangan menggantung di udara. Matahari siang bersinar terik, seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang akan menentukan nasib Bani Israel. Di dalam tenda yang sederhana, Musa berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Di hadapannya, Yosua, Yusha bin Nun, panglima muda yang gagah berani, menunggu perintah dengan penuh hormat. "Yosua, esok hari engkau akan memimpin pasukan kita melawan Amalek," kata Musa dengan suara berat. "Mereka jauh lebih kuat, lebih berpengalaman, dan lebih siap. Tetapi kita memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yosua mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan mengecewakanmu, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan bertempur dengan seluruh tenaga kami." Musa mengangguk.
aku akan naik ke atas bukit bersama Harun dan Hur. Dari sana, aku akan mengangkat tanganku dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tanganku terangkat, kau akan melihat kemenangan di medan perang. Namun, jika aku lelah dan tanganku jatuh, maka Amalek akan menguasai kita. Yosua menunduk hormat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menang. Saat fajar menyingsing, pasukan Bani Israel dan Amalek telah berhadapan. Amalek berdiri gagah dengan baju zirah mereka yang bersinar di bawah cahaya matahari. Mereka tertawa mengejek saat melihat pasukan Bani Israel yang masih tampak lemah dan tidak berpengalaman. Seorang panglima Amalek bernama Rafak maju ke depan dengan sombong. Apakah kalian berpikir dapat mengalahkan kami? Kami telah menaklukkan bangsa-bangsa yang lebih kuat dari kalian. Pulanglah sebelum kami menghabisi kalian semua. Yosua melangkah maju, tatapannya tajam. Kami tidak takut padamu, wahai Amalek. Hari ini bukan kami yang akan kalah, tetapi kalian yang akan menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pekikan perang yang menggema, pasukan Amalek berlari maju. Yosua menghunus pedangnya dan berteriak, "Bersiaplah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertahan." Di atas sebuah bukit yang menghadap medan pertempuran, Musa berdiri dengan kedua tangannya terangkat ke langit. Di sampingnya, Harun dan Hur mengawasi perang dengan cemas. Saat tangan Musa terangkat, sesuatu yang ajaib terjadi. Pasukan Bani Israel mulai mendesak pasukan Amalek. Pedang mereka menebas musuh dan satu persatu prajurit Amalek tumbang. Namun, seiring berjalannya waktu, tangan Musa mulai gemetar. Otot-ototnya kelelahan dan perlahan-lahan tangannya jatuh ke bawah. Sekejap saja, keadaan di medan perang berubah. Amalek kembali mendominasi, menebas pasukan Bani Israel tanpa ampun. Musa mencoba mengangkat tangannya kembali, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hampir terjatuh. Harun dan Hur segera bertindak. Mereka mengambil sebuah batu besar dan mendudukan Musa di atasnya. Kemudian mereka berdiri di kedua sisinya, memegangi tangan Musa agar tetap terangkat. Saat itu juga Bani Israel kembali mendapatkan kekuatan. Yosua dan pasukannya melawan dengan penuh semangat, mendesak pasukan Amalek hingga mereka mulai mundur. Rafak, panglima Amalek, berteriak marah, "Bertahan, jangan biarkan mereka menang." Namun, takdir sudah ditentukan. Pedang Yosua menebas Rafak, membuatnya roboh ke tanah. Pasukan Amalek melihat pemimpin mereka gugur dan mereka panik. Satu persatu, mereka melarikan diri, meninggalkan medan perang dalam kekalahan memalukan. Saat matahari mulai terbenam, medan perang telah sunyi. Bani Israel menang dan pasukan Amalek yang tersisa melarikan diri ke padang pasir. Musa turun dari bukit dengan wajah penuh ketenangan. Ia menatap langit dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau telah menolong kami. Engkau telah menunjukkan bahwa bukan kekuatan manusia yang menentukan, tetapi kehendak-Mu semata." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Musa. "Tuliskanlah peristiwa ini sebagai pengingat bagi generasi mendatang bahwa aku akan menghapus Amalek dari muka bumi." Musa menoleh ke arah Yosua yang masih berdiri dengan pedang berlumuran darah. Hari ini adalah awal dari akhir bagi Amalek. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kaum yang zalim. Yosua mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan pertempuran terakhir mereka. Namun, satu hal pasti, hari itu mereka telah membuktikan bahwa dengan iman dan doa tidak ada musuh yang terlalu besar untuk dikalahkan. Dan kisah ini akan selalu diingat sebagai hari di mana Bani Israel mengalahkan bangsa Amalek
dengan kekuatan doa dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah peperangan Bani Israel dengan Amalek, sebuah pertempuran yang tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga keimanan. Sejarah mencatat bahwa setelah peristiwa ini, bangsa Amalek perlahan-lahan melemah, hingga akhirnya mereka benar-benar lenyap dari muka bumi. Namun, pesan dari kisah ini tetap abadi, bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang bagi mereka yang bersabar dan beriman. Ketiga, keberadaan Amalek di Jazirah Arab. Di bawah langit yang terbakar, cahaya matahari, pasir-pasir gurun Jazirah Arab membentang tanpa batas. Di antara bukit-bukit pasir yang meliuk bagai ombak, berdiri sebuah peradaban yang telah lama terlupakan. Amalek, Amalikah, bangsa perkasa yang pernah menguasai wilayah ini sebelum lenyap ditelan waktu. Mereka adalah keturunan Ham bin Nuh, bangsa dengan tubuh tinggi besar, kekuatan luar biasa, dan ambisi yang tak terbatas. Konon, sebelum suku Jurhum dan keturunan Nabi Ismail menguasai Mekah, tanah ini adalah milik mereka. Namun, mengapa mereka lenyap? Apakah mereka benar-benar musnah, ataukah masih ada jejak mereka yang tersembunyi di balik peradaban Arab yang baru? Di tengah gurun yang tandus, sebuah kafilah kecil bergerak perlahan, menyusuri jalur yang sulit di antara batuan dan pasir panas. Di antara mereka, seorang lelaki tua berkulit gelap dengan sorban lusuh menatap cakrawala dengan sorot mata penuh kenangan. Ia adalah Zaid bin Shalih, seorang lelaki dari suku Jurhum yang pernah mendengar legenda tentang bangsa Amalek yang dahulu mendiami Mekah. Seorang pemuda dari kafilah itu mendekatinya. "Wahai Zaid, benarkah sebelum kita datang ke Mekah, ada kaum lain yang menguasainya?" Zaid mengangguk pelan. Matanya menatap ke kejauhan, seolah melihat bayangan masa lalu yang masih membekas di tanah ini. "Dahulu, sebelum kita, tanah ini milik kaum Amalikah," katanya dengan suara berat. "Mereka adalah bangsa yang kuat, lebih kuat dari suku manapun di tanah Arab. Mereka mendirikan rumah-rumah mereka di lembah ini, hidup dengan keangkuhan, merasa tak terkalahkan. Namun, keangkuhan mereka itulah yang menjadi kehancuran mereka." Pemuda itu menelan ludah. Apa yang terjadi pada mereka? Zaid menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Bangsa Amalek adalah penguasa pertama tanah ini. Mereka datang jauh sebelum suku Jurhum, jauh sebelum keturunan Ismail menetap di sini. Mereka menggali sumur-sumur, membangun perkampungan, dan menguasai perdagangan. Namun, mereka juga terkenal kejam. Mereka menindas suku-suku lain, mengusir para pendatang, dan menantang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongan mereka. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam. "Kau tahu apa yang terjadi pada kaum yang angkuh dan zalim?" Pemuda itu menggeleng. "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan suku-suku lain untuk menggantikan mereka," lanjut Zaid. "Suku Jurhum datang dengan kekuatan baru, dan setelah itu keturunan Nabi Ismail mulai menetap di Mekah. Amalek tidak dapat mempertahankan tanah ini. Mereka terpecah belah, beberapa melarikan diri ke Yaman, beberapa ke Syam, dan sisanya lenyap di antara suku-suku Arab lain." Pemuda itu menunduk, merenungkan kisah tersebut. "Jadi, mereka benar-benar musnah?" Zaid tersenyum samar. "Tidak ada yang benar-benar musnah, anak muda. Mungkin keturunan mereka masih ada, tersebar di berbagai suku, tanpa menyadari asal-usul mereka. Namun, sebagai bangsa yang besar, mereka telah lenyap." Kafilah terus berjalan, melewati lembah-lembah berbatu yang mungkin pernah menjadi bagian dari kerajaan Amalek yang hilang. Matahari semakin condong ke barat, meninggalkan bayangan panjang di gurun yang bisu. Zaid menoleh sekali lagi ke belakang, menatap tanah yang kini dikuasai oleh suku-suku lain. "Sejarah selalu berulang," gumamnya lirih. "Setiap bangsa yang sombong akan digantikan oleh yang lain. Hari ini kita berkuasa, tetapi siapa yang tahu siapa yang akan datang setelah kita?"
Pemuda itu menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apakah kita akan menjadi seperti mereka? Zaid tertawa kecil. Itu tergantung pada kita, anak muda. Selama kita tetap beriman dan tidak lupa pada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mengalami nasib yang sama. Di kejauhan, langit mulai berubah warna. Malam turun perlahan, menutup lembaran hari yang baru. Dan di bawah bintang-bintang yang bersinar, kisah tentang bangsa Amalek tetap hidup, tersimpan dalam bisikan angin gurun yang tak pernah lupa pada sejarahnya. Begitulah kisah keberadaan Amalek di Jazirah Arab, dari kejayaan hingga kehancuran. Mereka pernah menguasai Mekah, namun kini hanya tersisa jejak-jejak samar dalam sejarah. Apakah keturunan mereka masih ada? Atau apakah mereka benar-benar telah musnah? Keempat, Haman dan Kitab Ester. Malam itu, di bawah langit Persia yang bertabur bintang, sebuah pesta besar digelar di istana Raja Ahasveros, Xerxes, penguasa kerajaan Persia yang luasnya membentang dari India hingga Ethiopia. Lilin-lilin raksasa menerangi aula megah tempat para bangsawan menikmati anggur dan kemewahan yang tiada tanding. Di antara para pejabat tinggi, berdirilah Haman bin Hamedata, seorang pria dengan wajah penuh kebanggaan. Jubah sutranya berkilauan dalam cahaya dan senyum liciknya tersungging ketika para tamu membungkuk hormat kepadanya. Ia adalah Perdana Menteri Persia, tangan kanan Raja Ahasveros, dan orang paling berkuasa setelah sang raja. Namun, ada satu hal yang mengusik hatinya. Seorang pria Yahudi bernama Mordechai yang bekerja di gerbang istana menolak untuk tunduk kepadanya. Suatu hari, Haman berjalan dengan gagah melewati pintu gerbang istana. Semua orang membungkuk hormat, kecuali satu orang, Mordechai. Haman berhenti, matanya menyipit penuh amarah. Ia melangkah mendekat dan menatap pria tua itu dengan tajam. "Mengapa kau tidak sujud kepadaku seperti yang lain?" Suara Haman tajam, penuh kemarahan yang tertahan. Mordechai menatapnya dengan tenang. "Aku adalah orang Yahudi dan aku hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia." Wajah Haman memerah karena amarah. Ia mengepalkan tangannya, namun menahan diri. Membunuh satu orang Mordechai tidak cukup baginya. Tidak, ia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Di dalam hatinya, sebuah rencana jahat mulai tumbuh. Malam itu, di dalam istananya, Haman memanggil para penasihatnya. Ia menghempaskan jubahnya ke kursi dan berkata dengan suara penuh kebencian, "Orang Yahudi itu, mereka bukan hanya menghinaku, tetapi mereka berbeda dari kita. Mereka memiliki hukum sendiri dan tidak menghormati perintah raja. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di negeri ini." Salah satu penasihatnya mengangguk. "Apa yang Baginda kehendaki?" Haman tersenyum licik. "Aku akan membujuk raja untuk mengeluarkan perintah. Semua orang Yahudi di kerajaan ini harus dimusnahkan." Keesokan harinya, Haman memasuki aula takhta, berdiri di hadapan Raja Ahasveros yang duduk di singgasananya yang terbuat dari emas. "Baginda," kata Haman dengan penuh hormat, "ada suatu bangsa di dalam kerajaan ini yang berbeda dari kita. Mereka tidak menaati hukum raja dan mereka berbahaya. Jika Baginda berkenan, keluarkanlah perintah untuk membinasakan mereka agar kerajaan ini tetap aman." Raja Ahasveros menatap Haman dengan penuh minat. "Dan apa imbalannya bagiku?" Haman tersenyum. "Aku akan menyerahkan 10.000 talenta perak ke dalam kas kerajaan." Raja mengangguk. Ia mengambil cincin meterainya dan menyerahkannya kepada Haman. "Lakukanlah sesukamu." Dengan hati puas, Haman meninggalkan istana. Ia mengirim surat ke seluruh provinsi, mengumumkan bahwa pada hari tertentu, seluruh orang Yahudi di Persia, laki-laki, perempuan, dan anak-anak akan dimusnahkan.
Di dalam istana, ada seorang wanita yang mendengar kabar buruk ini. Ia adalah Ester, Ratu Persia, dan diam-diam ia adalah seorang Yahudi. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, termasuk sang raja. Mordechai, pamannya, datang kepadanya dengan wajah cemas. "Ester, hanya engkau yang bisa menyelamatkan kita," katanya lirih. Ester menggigit bibirnya. "Aku tidak bisa masuk ke hadapan raja tanpa diundang. Jika aku melakukannya, aku bisa dihukum mati." Mordechai menatapnya dalam-dalam. "Jangan kira karena engkau berada di istana, engkau akan selamat. Jika kau diam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang Yahudi dengan cara lain, tetapi kau dan keluargamu akan binasa. Mungkin inilah sebabnya engkau menjadi ratu untuk saat seperti ini." Ester menarik napas dalam-dalam. Ia tahu Mordechai benar. "Baik," katanya akhirnya. "Berpuasalah selama 3 hari. Aku akan menghadap raja. Jika aku harus mati, biarlah aku mati." Setelah berpuasa, Ester mengenakan jubah kebesarannya dan berjalan memasuki aula takhta. Ia tahu bahwa jika raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, ia akan dieksekusi. Raja Ahasveros menatapnya, lalu tersenyum, mengulurkan tongkatnya. "Ratu Ester, apa yang kau inginkan? Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu." Ester menunduk hormat. "Aku hanya ingin mengundang Baginda dan Haman ke sebuah pesta yang kuadakan malam ini." Haman tersenyum puas. Ia merasa semakin berkuasa. Namun, di malam pesta, Ester mengundang mereka lagi ke pesta kedua. Haman mulai curiga, tapi ia tetap datang, yakin bahwa ia semakin dekat dengan kejayaannya. Pada malam kedua, saat perjamuan berlangsung, Raja Ahasveros menatap Ester. "Ratu Ester, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan memberikannya kepadamu." Ester menghela napas, lalu berkata, "Baginda, aku memohon nyawaku, karena aku dan bangsaku telah dijual untuk dimusnahkan." Raja terkejut. "Siapa yang berani melakukan ini?" Ester menatap lurus ke arah Haman. "Musuh kami adalah Haman yang jahat ini." Darah Haman seakan membeku. Raja berdiri dengan kemarahan membara. Ia keluar dari ruangan untuk menenangkan diri. Dalam kepanikan, Haman jatuh berlutut di hadapan Ester. "Ratu Ester, aku memohon ampun. Aku tidak tahu bahwa engkau adalah seorang Yahudi." Namun, saat raja kembali, ia melihat Haman di dekat Ester dan menganggapnya sedang mencoba menyerang sang ratu. "Bawa Haman, hukum dia mati." Seorang pelayan berkata, "Baginda, di rumah Haman ada tiang gantungan yang tinggi. Ia menyiapkannya untuk Mordechai." Raja tersenyum sinis. "Gantunglah dia di sana." Dan begitulah Haman, yang sombong dan haus kekuasaan, akhirnya mati di tiang gantungan yang ia buat sendiri. Kisah Haman dalam kitab Ester adalah kisah tentang keangkuhan, rencana jahat, dan keadilan yang akhirnya menang. Ia mencoba memusnahkan bangsa Yahudi, tetapi justru ia sendiri yang dihancurkan. Sejarah mencatat bahwa kesombongan dan kezaliman selalu berakhir dengan kehancuran, dan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Meskipun dalam Islam, bangsa Amalek tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, beberapa tafsir dan sejarah Islam menyebut mereka sebagai bangsa kuno yang memiliki pengaruh besar pada masa para nabi. Sejarah adalah cermin bagi umat manusia. Di dalamnya tersimpan kisah-kisah kejayaan dan kehancuran, kemenangan dan kekalahan, kebaikan dan kezaliman. Salah satu bangsa yang kisahnya tersembunyi di balik lembaran waktu adalah bangsa Amalek, Amalikah. Mereka pernah menjadi kaum yang kuat, perkasa, dan ditakuti, tetapi akhirnya musnah tanpa jejak. Bagi kaum muslim, kisah bangsa Amalek bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pelajaran berharga tentang kesombongan, kezaliman, dan akibat
dari mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kesombongan tidak akan bertahan. Bangsa Amalek dikenal sebagai kaum yang kuat dan tak terkalahkan. Mereka menaklukkan banyak wilayah, termasuk Mesir dan tanah di sekitar Jazirah Arab. Namun, alih-alih bersyukur atas kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi sombong. Mereka menindas kaum yang lebih lemah, merasa tak tersentuh, dan mengabaikan peringatan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat menjulang setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37. Bagi kaum muslim, kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah jaminan kejayaan yang abadi. Sebesar apapun kekuasaan seseorang, jika ia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehancuran hanyalah masalah waktu. 2. Kezaliman akan dibalas dengan kehancuran. Bangsa Amalek tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kezaliman mereka. Mereka menyerang Bani Israel tanpa alasan yang benar, menolak kebenaran, dan menganggap diri mereka lebih unggul dari bangsa lain. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Bangsa yang menindas akhirnya akan ditindas, dan mereka yang menebar keburukan akan menuai kehancuran. Hal ini juga menjadi peringatan bagi setiap penguasa dan pemimpin dalam Islam, bahwa keadilan adalah syarat utama keberlangsungan sebuah peradaban. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membahagiakan seorang muslim atau menghilangkan kesulitannya." Hadits riwayat Tabrani. Kaum muslim harus menjadikan kisah ini sebagai peringatan untuk menjauhi kezaliman, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin dalam masyarakat. Ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kejayaan. Bangsa Amalek hancur karena mereka menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih jalan kesombongan. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang berpegang teguh pada ajarannya akan bertahan dan berkembang. Dalam sejarah Islam, kita melihat bahwa kejayaan kaum muslim terjadi ketika mereka tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan keadilan, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Namun, ketika umat mulai lalai, meninggalkan ajaran Islam, dan terjerumus dalam kesombongan serta kezaliman, maka mereka pun mengalami kemunduran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian." Quran Surat Muhammad ayat 7. Inilah pesan terbesar dari kehancuran bangsa Amalek, bahwa hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kaum akan tetap berjaya. Bangsa Amalek pernah berjaya, tetapi akhirnya mereka hanya menjadi catatan sejarah. Bagi kaum muslim, kisah mereka adalah pengingat agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Jangan sombong dengan kekuatan dan harta. Jangan menzalimi orang lain, karena keadilan adalah kunci keberlanjutan sebuah bangsa. Berpegang teguhlah pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan itu kita akan selamat. Sejarah selalu berulang. Hari ini, kaum muslim memiliki kekuatan besar di berbagai belahan dunia. Namun, apakah kita belajar dari masa lalu? Apakah kita menjaga amanah kekuasaan atau justru mengulangi kesalahan bangsa-bangsa yang telah musnah?